Halo, selamat jumpa. Salam S3, perdamin susunan nyadengin ragane. Saya ada di rumah orang tua. Mama saya, adik saya ini ada pohon-pohon, apa namanya nih? Bonsai kelapa ya. Ini lagi ngetren. Di mana-mana lah semua begitu juga saya kira bagus ya. Kecil-kecil dibuat kerdil, manis juga nih. Ya, mungkin ada yang minat beli, ambil aja. Nanti bayar di surga begitu. Baik, saya ingin omong apa ya? Mungkin kita berpikir bahwa bagaimana orang yang begitu sibuk dia masih bisa mengatur waktu ya. Misalnya ada orang bos perusahaan ya, tapi dia masih bisa kadang ikut kur di gereja ya. Dia bantu di Raya Banjar. Atau mungkin seorang dokter yang spesialis yang begitu rame, tapi dia tetap meluangkan waktu misalnya ngayah di pura. Dia mau kunjungan ke orang sakit di rumah misalnya. Bagaimana mengatur waktu itu? Saya pernah berjumpa dengan satu orang teman kelas. Dia bercerita begini, dia membayangkan mengatur waktu itu. Dia bercerita begini, coba dia masukkan bawa toples, dia masukkan batu gede-gede, kelihatannya penuh. Dia goyang, masukkan pasir, goyang, pasir mendelap hilang. Lihat, masih ada waktu, ada nih. Kemudian dia masukkan air, sampai full semuanya. Jadi dalam mengatur waktu itu ada tekniknya katanya. Hal yang paling besar yang harus dibuat itu tempatkan pada yang pertama. Seperti batu yang gede itu, cemplungkan. Karena kalau nanti yang besar masuk kemudian, dia akan tidak bisa masuk, dihalang oleh yang kecil-kecil. Kemudian kerikil kecil-kecil masukkan. Kemudian pasir, goyangkan, kemudian air, penuh semuanya. Jadi dalam hidup ini tentu kita punya prioritas, bukan? Sebagai dokter tentu dia akan mesti praktek. Dia mesti belajar ya. Kalau dokter tidak belajar ini minta maaf ini, ilmu itu berkembang cepat sekali. Penyakit berkembang begitu cepat sekali. Kalau kita baca jurnal kesehatan, tiap hari ada berbagai macam penemuan. Pengobatan, obat yang ditemukan, vaksin, harus tahu. Itu mungkin sebagai imam ya. Teologi itu berkembang setiap hari. Lewat bacaan-bacaan ya, teologi kitab suci, kita bisa baca semua tuh. Karya-karya ilmiah itu kita bisa baca. Kalau tidak, kita punya renungan nanti humanity out of date. Semacam nanti orang tidak, ini sudah lama ini. Atau mungkin sebagai pebisnis itu lebih lagi itu. Hitungan detik, perubahan kurs, perubahan daya beli, perubahan pikir. Semua ini mesti dipelajari, disaring, kemudian dibuat satu action. Orang bilang itu apa namanya? Rencana kerja kah? Action plan. Nah, saya kira begitu dalam hidup ini kita mesti punya action plan. Dan untuk kita bisa beraction dengan bagus, tentu ada step hal yang besar-besar. Tempatkan pertama dulu. Nah, tentu kan yang besar-besar tentu ada sela-selanya, baru diisi. Saya kira sangat menarik omong tentang waktu, karena kita yang hidupnya dua waktu yang telah berlalu tidak bisa terulangi. Ini yang saya katakan berkali-kali pada anak kami di seminari ya. Karena kerap kali anak-anak sekarang yang saya lihat, kalau misalnya jam sekolah, guru kosong, mereka senang ya. Mereka teriak-teriak dan mereka bersyukur. Tidak merasa rugi kalau guru tidak datang. Ini kan aneh. Kenapa demikian? Berarti pola pikir mereka itu sekolah untuk apa? Main-main. Atau mungkin kita orang tua salah mengajarkan sesuatu pada anak kita. Misalnya begini, saya pernah punya pengalaman ketika tugas di satu paroki. Anak-anak balita ini datang bawa kresek. Ternyata ada penuh, ada makanan kerip-kerip kah, ada jagung goreng kah. Kenapa? Saya bilang kenapa? Sehingga kalau ditanya anak itu untuk apa ke gereja, jawabnya bukan untuk misa, untuk makan. Ini kan keliru ini. Nah, sehingga bagi saya mengatur waktu, manajemen waktu, tentu harus tahu sebagai siswa tugas utama itu belajar. Apa itu belajar? Membaca, menganalisa, buat tulisan. Dan setelah yang paling penting apa yang kita baca, yang kita tulis ini harus menghasilkan sesuatu yang baik dalam tingkah laku, pola pikir. Ini penting. Sebagai pedagang, kita menganalisa pasar. Oh sekarang trennya begini,
Nah, seperti bonsai kelapa ini sangat keren. Orang cari di mana-mana. Nah, itu sempat tentu akan saat akan hilang, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tidak sampai ketinggalan. Nah, dalam mengatur waktu, entah kita sebagai apapun namanya, harus punya step lompatan yang besar-besar dulu. Itu tidak mudah, tentu kita mesti, itu tidak kita temukan dalam bangku kuliah, dalam hidup sehari-hari. Misalnya kalau sebagai pekerja kita bangun kesiangan, selalu bangun kesiangan, pasti akan dipecat oleh bos. Kamu tidak memenuhi target. Juga seperti kita mengupload YouTube, film di YouTube. Di sana ada kan ada kriterianya, jam tayang sekian, minimal sekian. Kalau tidak, ya kalau tidak mencapai sekian, ya dianggap tidak ada, didiskualifikasi. Dalam hidup saya kira manajemen waktu penting dan harus dibuat. Kalau tidak, seorang mahasiswa bisa S1 bisa sampai 6 tahun. Yang maksudnya namanya hanya 4 tahun. Karena salah mengatur waktu. Dia cek semuanya SKSO ada yang kurang. Lah kenapa? Atau S2 yang normalnya 2 tahun orang bisa sampai 6 tahun. Karena apa? Mungkin mismanagement itu. Nah, semoga kita, saya, Anda belajar dan memacu diri. Hanya dengan demikian menempatkan hal yang besar-besar, batu yang gede-gede pertama masuk toples, kemudian kerikil, kemudian pasir digoyangkan, kemudian air. Sehingga toples betul-betul full dalam arti yang sungguh-sungguhnya. Yang besar-besar bisa masuk. Kalau Anda pernah masukkan air, masukkan pasir, batu yang besar pasti tidak bisa masuk, pasti. Saya melihat mengatur waktu itu seperti itu. Sehingga memang perlu belajar dari pengalaman. Sehingga hidup ini ada artinya. Ya karena sama seperti pohon tuh. Kalau dia hanya pohon tumbuh subur, daun lebat tapi nggak ada buah, orang tidak perhatikan. Tapi kalau dia mulai berbuah, ini pohon yang baik. Sama dengan kita. Walaupun mungkin kita punya gelar A sampai Z, tapi kita belum berbuat sesuatu untuk masyarakat, keluarga, tetangga, kita belum ada buahnya. Dengan mengatur waktu dimungkinkan, dikondisikan kita menghasilkan buah yang baik. Pelan-pelan dan pasti, kecil dulu, kecil, besar, dan sampai besar semuanya. Saya demikian, Anda setuju dengan saya, Anda tekan tombol subscribe dan wartakan. Agar kita sungguh-sungguh menjadi orang yang ya hidup ini ada kenangan, ada nostalgianya. Jangan berlalu sama seperti kemarin. Tidak ada bekasnya, tidak ada coretan kenangan. Seperti hidup ini hambar, seperti ya lawar tanpa garam cemplang. Selamat berjumpa nanti dan jangan lupa wartakan dan semoga kita pengatur waktu yang baik untuk menjadi orang-orang yang berbuah. Salam S3, sampai jumpa.